Nah, itu ada contoh oversupply, itu Bapak Ibu, adalah di slide yang terpapar di layar. Sebagai contoh, ini Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Sekolahnya SD Negeri 4 Kodo, Kota Bima. Kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4, non ASN-nya ada 21 Bapak Ibu. Di yang hanya punya 6 kelas. Ini data kami. Ada 21 non ASN yang ada di sana. Sehingga jika ini hanya 2 yang terserap, yang 19 itu ketika kita cari di Kota Bima, seluruh SD sudah penuh. Mungkin hanya bisa terserap, kan boleh kita pindah keluar SD-nya, tapi masih dalam satu daerah kewenangan. Hanya terserap mungkin hanya 2. Yang 17 ini yang tidak mungkin bisa diangkat tahun ini, karena memang di Kota Bima tidak ada kebutuhan untuk guru SD. Ini yang mungkin harus dipahami juga, bahwa masih akan diumumkan berikutnya. Itu yang 127.000. Sedangkan jika pelamar prioritas 1 yang tidak tersedia kebutuhan, yang tadi di gambar 41.000 itu, notifikasinya adalah Anda tidak dapat melanjutkan. Sebenarnya dia juga bisa mendapatkan tempat jika daerah membuka. Tapi notifikasi yang dia terima, dia tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan yang pelamar 1, P1, yang mendapatkan kesempatan untuk turun status, notifikasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana kok tulisannya seperti ini. Inilah yang penjelasannya, bahwa sebenarnya 127.000 itu sudah aman, kemudian 11.000 akan aman, dan 41.000 yang masih harus nunggu tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, ini juga sedikit mempengaruhi juga hasilnya, karena mekanisme kan ada mungkin pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, saya juga lulus PG dari swasta, kenapa yang itu diterima saya belum? Nilainya lebih tinggi saya, begitu ya? Mungkin karena di dalam Permenpan RB diatur bahwa prioritas penempatan untuk yang lolos PG diatur berdasarkan urutan THK 2 dulu, jika masih ada honorer negeri, jika masih tersisa lulusan PPG, baru swasta. Ini adalah urutannya, sehingga mungkin swasta belum mendapatkan tempat, tapi sebenarnya lulusan swasta lulus PG tahun 2021 semua diakomodir. Tidak ada perbedaan untuk ini karena mereka sudah berhak dan dinyatakan lulus. Namun karena urutan ini dimungkinkan swasta yang tertinggal. Kemudian setelah urutannya adalah seperti yang tadi saya sebut, jika ada yang sama di THK 2 gitu, nilainya sama, maka dilakukan lagi pengurutan. Nah, urutannya dilakukan berdasarkan nilai perolehan dari teknis dulu yang tertinggi, manajerial sosiokultural dulu, baru wawancara, dan terakhir adalah usia. Ini adalah prioritisasi untuk penempatan jika formasi yang tersedia tidak sama jumlahnya dengan beliau-beliau yang lulus P1. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang perlu juga masukkan dalam forum yang mulia ini, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal bahwa guru negeri ditempatkan di sekolahnya dan tidak ada pergeseran bagi guru yang sudah tersedia di situ. Misalnya di satu SD saya belum lulus, tapi guru kelas di situ belum lulus, jadi masuk P2 atau P3. Ada P1 tidak bisa menggeser ini, karena ada kesepakatan bahwa tidak lagi menggeser guru sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Jadi ketentuan bahwa tidak bisa menggeser guru yang sudah tersedia di satuan pendidikan, meskipun guru tersebut masih akan mengikuti proses seleksi, tidak bisa ditempati oleh guru lulus PG dan membuat mereka tertendang keluar satuan pendidikan dan menjadi tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari 193.000 guru lulus PG ini, 55.000-nya yang belum diangkat. Jadi total jumlah 41 dan yang ujung tadi 55.000 yang nangis ya. 55.000. Sekarang 55.000 itu mungkin Bapak mendapatkan WA lebih dari 100.
untuk menanyakan nasib mereka. Semoga setelah ini Bapak Ibu guru juga memahami kondisi data yang sebenarnya terjadi. Slide berikutnya Bapak Ibu. Dengan segala kondisi tadi, tidak boleh ada guru yang tergeser sehingga menjadi non-job dan segala prioritas tadi. Jika masih ada formasi, kita akan masuk ke mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Bapak pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota, bahwa mekanisme ini sebenarnya tidak lagi mengikuti tes. Jadi jika kepala sekolah yang melakukan penilaian itu memandang guru tersebut cakap, mereka bisa memberi nilai yang cukup pada guru tersebut. Karena penilaiannya adalah penilaian pengamatan yang dilihat dari slide berikutnya, itu dari kinerja dan kompetensinya dengan bobot sebagaimana yang ada di layar. Yang melakukan penilaian kesesuaian adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan jika sudah mereka mendapatkan nilai, terakhir akan mendapatkan nilai kinerja di sekolah induknya yang dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah skenario kedua untuk penilaian kesesuaian. Baru jika masih tersedia formasi, berikutnya baru menggunakan seleksi tes yang sama dengan seleksi tahun 2021. Siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini hanyalah guru honor di sekolah swasta, guru-guru di Dapodik yang belum ada masa kerja sampai 3 tahun, dan fresh graduate hanya lulusan PPG. Jadi tidak ada fresh graduate yang masuk ke sini, Pak Pimpinan. Jadi tetap memberi kesempatan pada guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, tapi mereka memang baru 2 tahun masa kerjanya. Seluruh guru swasta yang tidak dilihat masa kerjanya, dan lulusan PPG saja. Karena lulusan PPG adalah calon-calon guru yang sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sedangkan mekanisme ujian semuanya sama dengan tahun 2021, afirmasi tidak diberikan dalam ujian ini karena pelamar umum. Mereka adalah pelamar umum semua atau fresh graduate. Dan slide berikutnya, kami laporkan bahwa lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini adalah sebagaimana di layar, bahwa saat ini adalah sedang persiapan, pengumuman pengangkatan bagi guru lulus PG. Bersamaan nanti, jika ini selesai semua, kami akan lakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian dan tes di awal tahun 2023. Di slide berikutnya, kami sampaikan penetapan jadwal seleksi guru ASN P3K yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB, bahwa di sini kira-kira masih ada waktu untuk sanggah bagi mereka yang keberatan dengan apa yang mereka dapatkan informasi dari SSC ASN-nya. Dan jika semua rencana ini diridhoi dan kerjasama yang baik dari semua Panselnas, maka insya Allah tes tetap akan kami lakukan di tahun 2023 jika masih ada formasi. Kami berusaha formasi itu akan terserap semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira paparan dari kami, potret pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun ini, dan saya sangat senang segera bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ada satu yang tadi, yang angka yang paling ujung tadi sebenarnya masih dimungkinkan untuk terserap semua. Tadi kan Pak Pimpinan menyampaikan apa skenarionya, apa saja agar P1 terserap. Itu sebenarnya kami pernah punya gagasan bahwa mereka diberi pilihan untuk ditugaskan di luar daerah kewenangannya. Jadi misalnya guru-guru dari Jawa Tengah itu banyak sekali yang belum terserap. P1 itu jika mereka mau mempunyai jiwa pejuang, dia bisa melamar di daerah misalnya Maluku. Sebenarnya ini pernah kami pikirkan dan juga dipikirkan oleh Pak Deputi Pan RB. Namun pada saat kami koordinasi dengan daerah tidak bersedia menerima guru atau TAU-nya diberikan kepada bukan guru dari sekolahnya. Jadi sehingga